nyaman dan bahagia. Oke, video kali ini adalah merupakan praktik coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang akan saya lewati bersama dengan rekan saya. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk kesempatan yang pertama adalah coaching pada pra-observasi, dan yang akan saya ajak melakukan coaching adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi Lapiamaro. Saya mengajar mata pelajaran IPA dan Des, apakah ada waktunya Des? lalu kebetulan sekarang di mata pelajaran. Terima kasih sebelumnya. Dia kita akan ngobrol tentang berjalan. Tapi sebelumnya saya melakukan observasi. Ada tahapan awal atau tahapan pertama yang harus dilakukan bersama. Ini kegiatan pra-observasi. Sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi. Saya akan bertanya sebentar, tetapi selain itu juga saya ingin menanyakan tentang keseluruhan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas ini. Tujuan kita ngobrol kali ini yakni ingin membantu Des dalam rangka menggali potensi yang ada di dalam diri Des maupun pengembangan kompetensi bagi peserta didik pada proses pembelajaran kelas. Baik Bu Des, yang pertama yang saya ingin tanyakan nih, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas saat observasi nanti apa ya? Jadi pada saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya berikan itu adalah peserta didik dapat membuat dan menjelaskan proses rantai makanan. Jadi ada 2 ya Ibu ya. Yang pertama membuat rantai makanan, dan yang kedua menjelaskan rantai makanan yang dibuat. Berarti ada 2 indikator yang akan dicapai oleh Bu Des dan peserta didik ya. Ya, Bu. Oke. Oh iya Bu, kemudian gimana Bu pembelajaran sebelumnya dan pengembangan yang akan dilakukan? Jadi pada pembelajaran sebelumnya saya selalu menggunakan buku sebagai referensi dan memberikan siswa diskusi. Dan itu membuat siswa menjadi malas, tidak mau bekerja di dalam satu kelompok. Misalkan dalam kelompok itu ada 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, yang hanya bekerja itu hanya 1-2 orang, dan yang lain hanya bercerita, bermain. Sehingga saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini belum berpusat kepada siswa. Itu tidak sesuai dengan harapan Ibu ya. Betul. Jadi menurut Bu Des nih, kenapa ya peserta didik pada saat melakukan tugas atau bekerja dalam kelompok itu tidak sungguh-sungguh atau mereka malas dan mengobrol saat Ya, mungkin karena saya hanya menggunakan buku sebagai referensi, tidak menggunakan PKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga pembelajaran mereka itu tidak terfokus dengan baik. Dan perlu ada desain pembelajaran yang baik untuk menarik kreativitas dan siswa. jadi maksudnya Beri hormat. Selamat siang. Para guru. Selamat siang. Sehingga harus menyusun listrik bicara tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ada yang sudah tahu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik sudah? Ya, coba katakan untuk saya dan teman-teman apa yang dimaksudkan dengan komponen biotik. Komponen biotik adalah ya, jadi yang dikatakan oleh Indonesia itu komponen biotik itu di dalamnya itu terdiri dari makhluk
makhluk hidup. Nah, komponen biotik ini terbagi atas 3. Yang pertama itu apa-apa? Ya, yang pertama itu ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga supply atau dekomposen. Ya, produsen ini contohnya apa? Yaitu membuat aliran energi sederhana. Ya, contoh pelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu membuat aliran energi sederhana. Nah, aliran energi sederhana ini, perhatikan untuk aliran energi sederhana ini terbagi atas 2. Yang pertama itu panas adalah proses sumber energi dari makhluk hidup ke makhluk yang lain. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain tadi. Ya, Irweno. Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan di makan. Ya, tepuk tangan dulu untuk saksi muda. Ya, baik. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian itu benar. Jadi rantai fungsi kita bentuk 3 kelompok saja. Hitung 1, 2, 3. Dari 2, 1. Sudah. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, satu dari 1, 2 dari 2, 3 dari 3, 1 di sana. 2 di sini. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari kelompok 2? Ada. Selamat siang para guru dan kami sekarang menerima waktu dengan memperjuangkan kehidupan kami. Pertanyaannya jelaskan yang termasuk gambar dari rantai makanan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses dari rantai makanan. Pertama, ada tumbuhan sebagai produsen. Produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau tikus. Dan tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau ular. Ular akan dimakan oleh elang, yaitu konsumen tingkat 3 atau konsumen unta. Elang akan mati dan menjadi pengurai atau dekomposer, yaitu jamur. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kami? Ya, kami sudah puas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Banyak ada pertanyaan atau masukan dari kelompok 3. Kita semua sudah sempat. Terima kasih kelompok 1 telah memberikan kesempatan untuk kelompok 3 memberikan pertanyaan. Tolong jelaskan yang mana dari mana. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 3. Di sini kami akan menjawab. Di sini tertera ada proses makan dari makanan. Jadi di sini tumbuhan akan dimakan oleh kelinci, kelinci akan dimakan oleh rubah, rubah akan dimakan oleh elang atau burung pemakan serangga. Di sini juga bisa dilihat tumbuhan bisa dimakan oleh tikus, tikus bisa dimakan oleh elang atau burung pemakan serangga. Di sini juga bisa dilihat lagi ada tumbuhan bisa dimakan oleh belalang, belalang bisa dimakan oleh laba-laba, laba-laba bisa dimakan oleh ular, ular bisa dimakan oleh elang. Ada juga tumbuhan bisa dimakan oleh belalang, belalang bisa dimakan oleh laba-laba, dan laba-laba bisa dimakan oleh elang atau burung pemakan serangga. Sekian jawaban kami. Apakah kelompok 3 sudah puas? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk dari kelompok 1 itu kalian sudah dengar. Yang dimaksudkan dengan rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa perhatikan di sini yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau ini dimakan oleh tikus. Ya, tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh
menit nih. Sekarang kita akan buat kesimpulan sama-sama. Kesimpulannya ini saya buat dalam bentuk lagu. Ya, lagunya ini ragam mana di mana anak kamu saya. Ya, saya pakai lagu tadi lagunya. Nama sudah dapat? Sudah. Ya, semua perhatikan di lagu kita yang sama-sama. 1, 3. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Amin. Pada kesempatan ini merupakan supervisi akademik dan ini merupakan tahapan ketiga, yakni coaching pasca observasi. Saya hari ini ditemani oleh Bu Des yang di hari kemarin melakukan observasi di kelas. Ya Bu Des ya, saat pembelajaran. Terima kasih Bu Des atas kesempatan dan waktunya di hari kemarin. Saya diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat melakukan supervisi pembelajaran di kelas yang dipelajari. Pada tahapan ini adalah di mana tahapan coaching pasca observasi. Di sini kita akan merefleksikan kegiatan kita di hari kemarin. Apa kendala, apakah ada kendala hal positif yang sudah dilakukan, dan kalaupun ada kendala, apa yang sudah dikerjakan dalam pengembangan kompetensi itu. Jadi saya minta waktunya ya Bu Des ya. Sebelum saya bertanya dulu ya Bu Des, gimana perasaan Bu Des pada saat melakukan pembelajaran di hari kemarin? Ya, perasaan saya itu senang dan lega ya Bu, karena proses pembelajaran yang saya rencanakan tersebut berjalan dengan lancar. Menurut Ibu, walaupun sudah saya melihat pembelajaran Ibu di hari kemarin ya Bu ya, menurut Ibu apakah kegiatan Ibu sudah berjalan sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi, sesuai dengan rancangan yang disusun? Ya Bu, saya sudah melakukan seperti tahapan pembelajaran diferensiasi, yakni pembukaan, inti dan penutup. Mungkin ada kurangnya lagi, tetapi dari kekurangan itu saya akan mempersiapkan dengan pembelajaran. Jadi menurut Ibu walaupun sudah saya melihat Ibu kemarin ya Bu ya, puji syukur Bu ya, kalau saya amati sudah tampak yakni ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya, terus ada siswa lakukan diskusi, ada presentasi, terus juga ada penutup dengan menggunakan lagu. Bagus sekali Bu, saya melihat mereka dan kelihatan aktif sekali. Selanjutnya Bu, adakah kendala yang Ibu Des hadapi pada saat proses pembelajaran di hari kemarin? Ya Bu, kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran yang kemarin itu, saya belum memaksimalkan pengotoran saya, sehingga dalam diskusi itu ada siswa yang kedapatan siswa ada yang mengobrol pada saat sudah selesai mengajarkan tugas diskusi. Jadi pengamatan kemarin itu saya sudah lihat Ibu Des menggunakan alat bantu pembelajarannya dan juga ada